Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tasya Lela Sari dengan NIM 11820500099. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan bahan ajar yang telah saya buat yang berbasis aplikasi Lektor Inspire sebagai sumber belajar siswa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita lihat terlebih dahulu standar kompetensi dasar dan tujuannya. Standar kompetensinya adalah memahami kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Lalu kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi dua bangun yang sebangun dan kongruen dan menggunakan konsep kesebangunan dan kekongruenan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Lalu tujuan pembelajaran pada kali ini adalah pada subbab ini kamu akan diajak untuk memahami kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah dengan cara mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen, mengidentifikasi sifat-sifat dua bangun datar yang sebangun dan kongruen, serta menggunakan konsep kesebangunan dan kekongruenan bangun datar dalam pemecahan masalah. Lalu kita lihat indikator ketercapaiannya. Pertama ada indikator kemampuan penalaran siswa. Adapun indikator dari penalaran matematis siswa yakni pertama, siswa dapat membuat kesimpulan yang logis, dapat memberikan penjelasan tentang model, fakta, atau hubungan dari antar konsep, lalu membuat dugaan dan bukti, dan penggunaan pola hubungan untuk menganalisa situasi, membuat analogi, atau mengeneralisasikan. Lalu indikator ketercapaian soal materi kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bangun yang sebangun dan kongruen. Kedua, siswa dapat menyimpulkan syarat kesebangunan dan kekongruenan. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kekongruenan dan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah kekongruenan dan kesebangunan. Lalu peta konsepnya bisa dilihat sendiri ya. Peta konsepnya itu memahami kesebangunan bangun datar dan kekongruenan bangun datar, lalu kita bisa menyimpulkan syarat dua bangun yang kongruen dan dua bangun yang sebangun. Nanti dari situ kita membangun konsep kesebangunan segitiga dan kekongruenan segitiga. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas kekongruenan bangun datar dan kesebangunan bangun datar terlebih dahulu. Untuk kesebangunan dan kekongruenan segitiga akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, langsung kita ke materi. Pertama, kesebangunan bangun datar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali sih sebenarnya kita menjumpai benda-benda yang memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda, atau bentuk yang sama ukurannya sama pula. Nah, benda-benda tersebut yang akan kita pelajari pada kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu pernah dengar dong istilah memperbesar foto atau memperkecil foto. Ketika kamu memperbesar atau memperkecil foto, berubahkah bentuk gambarnya? Nah, bentuk benda atau bentar pada foto yang mula-mula dengan foto yang sudah diperbesar itu tetap sama, tapi yang berbeda adalah ukurannya dengan perbandingan yang sama. Jadi ukurannya berbeda tapi perbandingan tetap sama antara ukuran yang mula-mula dengan ukuran yang sudah diperbesar. Nah, gambar pada foto mula-mula dengan foto yang telah diperbesar merupakan contoh dua bangun yang sebangun. Dengan kata lain, dua benda yang dapat diubah dengan menggunakan perbesaran atau pengecilan, terkadang diikuti dengan pergeseran, pencerminan, atau perputaran sehingga bentuknya tetap sama, tapi ukurannya berbeda disebut dengan sebangun. Jadi sebangun itu misalnya ada walaupun mengalami pergeseran atau pencerminan atau perputaran, tetapi jika bentuknya sama namun ukurannya berubah tapi tetap dengan perbandingan yang sama, itu kita sebut dengan bangun yang sebangun. Lalu selanjutnya contohnya, ini di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 merupakan gambar klise, yang kedua adalah gambar setelah dicetak. Nah, klise itu merupakan apa ya? Pita foto yang gambarnya tuh kecil-kecil banget, warnanya tuh coklat atau warnanya tuh hitam. Nah, pada klise ini gambarnya tuh sangat kecil ya. Di sini kita bisa lihat ini sebagai contoh, panjangnya itu 7 cm dan lebarnya 5 cm. Lalu setelah kita cetak akan menghasilkan foto yang panjangnya 15 cm dan tingginya 11 cm. Nah, ini merupakan contoh dari dua buah bangun yang sebangun, di mana yang satu ini bentuknya lebih besar, yang satu lebih kecil, atau besarnya itu berbeda namun bentuknya itu sama, tidak ada perubahan gitu ya dari gambarnya. Dari penguin itu nggak ada perubahan, atau bentuknya dari gambar awan atau bentuk dari manapun tidak ada yang berubah, namun hanya ukurannya saja yang berubah. Oke, kita coba perhatikan gambar di bawah ini. Kita coba jawab bersama-sama ya. Di sini ada gambar ABCD dan EFGH. Apa bangun datar ABCD di atas? Nama bangun datarnya adalah? Iya, betul, persegi panjang. Lalu apa nama bangun EFGH? Apa yo? Iya, persegi panjang juga. Jadi ABCD dan EFGH merupakan bangun persegi panjang. Nah, bagaimana ukuran perbandingan sisi-sisi bersesuaian atau yang terletak pada gambar di atas? Kita lihat gambar garis sisi AD. Sisi AD ini bersesuaian sama yang mana nih? Sama yang ini. Atau seletak sama yang mana nih di sini? Ya, seletak sama yang EH. Jadi AD itu bersesuaian dengan EH. AD panjangnya 6 cm dan EH panjangnya 4 cm. Jadi di sini kita
diisi 4, maka perbandingannya adalah 3:2. Lalu kita lihat sekarang AB. AB panjangnya 9 dan EF panjangnya 6. Maka perbandingannya adalah 9:6 atau 3:2. Nah, perbandingannya yang AD per EH 3:2 dan AB per EF 3:2 juga sama. Nah, setelah melakukan pengamatan yang tadi dan menjawab pertanyaan bersama-sama, coba kamu amati bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya dan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletaknya pada setiap pasang bangun di atas. Apakah perbandingan sisi-sisinya senilai atau tidak? Apakah sudut-sudutnya sama besar atau tidak? Ya, nanti kita akan coba teman-teman pikirkan atau talarkan apakah senilai atau tidak, atau sama besar atau tidak. Nah, sambil kita bernalar bersama, kita pelajari lebih lanjut supaya lebih paham. Oke, kita perhatikan gambar ini, masih sama gambar yang tadi. Ada persegi panjang ABCD dan EFGH. Kita lihat nih sudut-sudut yang bersesuaian. Di situ ada sudut A dan sudut E. Nah, sudut A dan sudut E itu sama-sama bersesuaian. Lalu sudut B bersesuaian dengan sudut di mana yo? Di sini. Ya, di F. Lalu di sini titik-titik bersesuaian dengan G. G bersesuaian dengan C di sini. Dan yang terakhir adalah sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nah, masing-masing sudut kedua bangun datar adalah sudut siku-siku, ya kan? Karena persegi panjang. Nah, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Maaf ya, ini Ibu salah tulis. Bukan 900, maksudnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun datar tersebut adalah sama besar. Jadi pada dua bangun ini, sudut-sudut bersesuaiannya itu sama besar. Lalu kita identifikasikan lagi nih sekarang. Pada bangun di atas, kita lihat sisi yang bersesuaiannya atau seletaknya. Tadi kita sudah jawab ya. Yang AD itu 6, yang EH itu 4. Nah, berarti AD itu bersesuaian dengan EH dengan perbandingan 6:4 atau 3:2, sama-sama dibagi 2. Lalu di sini ada AB. Nah, AB ini bersesuaian sama apa? Sama EF. Maka kita tulis AB bersesuaian sama EF. Panjang AB adalah 9 dan panjang EF adalah 6, maka perbandingannya sama-sama dibagi 3. Perbandingannya adalah 3:2. Jadi kita bisa simpulkan nih dari sini. Nah, kesimpulannya adalah gambar di atas memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian atau seletak, yaitu senilai, dan sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar, dan gambar di atas merupakan bangun datar yang sebangun. Jadi dari sini kita bisa tahu nih syarat dari dua buah bangun yang sebangun, yaitu adalah memiliki sisi yang bersesuaian senilai dan memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti itu, teman-teman. Lalu sekarang kita ke subbab kekongruenan bangun datar. Apakah dua bangun yang kongruen itu? Nah, supaya kalian bisa menjawab, kita lihat gambar di bawah ini. Di sini ada dua buah gambar mobil yang kongruen. Lalu di sini ada dua buah mobil yang tidak kongruen. Nah, dari sini sudah mulai bisa ya dipikir bagaimana apa itu kongruen dan apa itu yang tidak kongruen. Kita lihat lagi contoh. Ini merupakan dua buah kursi yang kongruen dan dua buah kursi yang tidak kongruen. Lalu ada 5 buah pensil yang kongruen dan 2 buah pensil yang tidak kongruen. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa dong menyimpulkan apa itu kongruen. Ya, kongruen bisa dikatakan sebagai kembar identik atau sama persis. Jadi, bangun kongruen itu memiliki ukuran yang sama, baik bentuk, ukuran sisi, besar, sudut, maupun luas daerah ataupun keliling. Jadi, benar-benar sama persis gitu ya. Sama persis banget. Nah, oleh karena itu, dari yang percobaan tadi yang telah kita amati, teman-teman juga sudah bisa menyimpulkan ya bahwa ada dua syarat pada bangun yang kongruen, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, coba ayo perbedaannya kongruen dengan sebangun itu apa? Ya, kalau sebangun itu sisi-sisi yang bersesuaiannya itu bukan sama panjang, tapi senilai. Nah, tapi kalau kongruen itu sama panjang, karena kalau kongruen itu sama persis. Ibaratnya kita membeli dua produk yang sama, kita beli dua beng-beng, maka beng-bengnya itu sama, tidak ada bedanya sama sekali, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Supaya untuk lebih paham lagi tentang materi tadi, silahkan dikerjakan LKS yang sudah diberikan.